wudu? Tayamum, benar. Terus tiap sore sama pagi Kak, kalian apa? Mandi. Sama satu lagi istinja. Terus kalau wudu nih tapi tidak ada air, ini kan gimana? Sekarang ibu mau tanya, apakah kalian tahu apa itu tayamum? Ada yang tahu tayamum? Tadi udah disinggung loh. Bersuci dengan debu. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini ya. Tayamum itu apa ya? Tayamum itu pengganti wudhu karena tidak ada air ketika dalam perjalanan atau karena sakit. Terus wudhunya pakai apa ya? Pakai debu saya. Debu itu kan banyak kumannya. Tapi bukan seperti yang kalian bayangkan. Sebenarnya di udara banyak debu, tapi kita tidak bisa melihatnya karena sangat kecil dan halus. Lalu bagaimana caranya berwudu dengan debu ya? Bukan berwudhu, Abi, tapi tayamum. Mula-mula kita niat tayamum, cari tempat yang kita yakini terdapat debu. Kemudian letakkan tangan di atasnya dan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita tiup kedua telapak tangan kita dan diusapkannya ke muka. Kemudian mengambil debu kembali dengan cara yang sama. Kemudian diusapkan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan kita. Nah, selesai nih. Apakah kalian sudah mengerti apa itu tayamum? Lanjut saja ya, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang apa itu tayamum. Dimulai dari pengertian tayamum. Di sini tayamum adalah cara bersuci tanpa menggunakan air, akan tetapi menggunakan tanah atau debu yang suci. Tayamum dilakukan hanya untuk mengganti wudhu dan mandi besar, bukan mengganti menghilangkan najis. Apa ada pertanyaan di sini? Lanjut ya. Sekarang syarat-syarat tayamum. Yang pertama, tidak menemukan air yang cukup. Nah, misalnya di musim kemarau, air kering, sumur kering, lalu kalian mau berwudu tapi tidak ada air. Nah, kalian boleh bertayamum. Yang kedua, menggunakan debu yang suci dan tidak tercampur oleh tepung dan kapur. Jadi, debu yang digunakan itu debu yang suci, yang tidak ada bau, tidak ada warna. Yang ketiga, itu tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Misal nih, Tio mau sholat zuhur, tapi nggak ada air, terus ngambil tayamum. Beda dengan wudhu, Tio harus menunggu waktu azan selesai. Jadi sebelum waktu sholat, sebelum ada azan, Tio belum boleh melakukan tayamum. Ngerti? Ngerti. Nomor 4. Satu kali tayamum hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat fardu. Nah, misal tadi Tio udah sholat zuhur kan, terus sholat asar, tapi Tio merasa belum batal nih tayamum. Nah, itu boleh nggak? Langsung sholat atau ambil tayamum lagi? Tayamum lagi ya, karena ini ketentuannya satu kali tayamum hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat fardu. Jadi pas mau sholat zuhur, Tio tayamum, terus pas mau sholat asar tayamum lagi, gitu ya. Nomor 5, dalam keadaan sakit atau perjalanan jauh. Jadi misal nih luka di tangan atau di kepala, nah kan nggak mungkin kena air. Nah, itu boleh menggunakan tayamum. Atau pas di perjalanan jauh, misalnya Nurlela dari itu mau ke Jakarta naik pesawat. Nah, di pesawat itu nggak ada air, jadi Nurlela boleh menggunakan tayamum. Tuh, ada yang mau ingin ditanyakan? Nah, lanjut ya. Untuk tata cara bertayamum. Nah, nomor 1 itu membaca niat tayamum. Nawaitu tayamuman li
ibadatis sholati lillahi ta'ala. Yang kedua itu mengambil debu yang suci dengan kedua telapak tangan. Ambil, lalu yang ketiga itu meniup telapak tangan dari debu. Diambil terus ditiup. Terus yang keempat, mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Usap. Terus yang kelima, ambil lagi debu di tempat yang berbeda dengan kedua telapak tangan. Lalu meniup kedua telapak tangan dari debu lagi. Yang ketujuh itu mengusap tangan dengan mendahulukan tangan kanan dimulai dari punggung tangan. Dari sini. Lalu yang kedelapan, mengusap tangan sampai siku. Lalu yang kesembilan, dilanjutkan dengan mengusap bagian dalam tangan sampai pergelangan tangan. Jadi gini, terus langsung ke dalam tangan sampai ke pergelangan tangan. Yang ke-10, lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Langsung kayak gini sampai siku, terus sampai putar langsung ke pergelangan tangan. Udah ngerti? Udah bisa praktek? Nah, hal apa yang bisa membatalkan wudhu? Ayo. Apa yang bisa membatalkan wudhu? Kentut, terus apa lagi? Kencing. Ya, kencing. Pipis ya, terus bersentuhan dengan orang yang bukan muhrim. Lalu apa lagi? Masih banyak loh. Oke, jadi sama seperti wudhu, semua hal yang bisa membatalkan wudhu juga bisa membatalkan tayamum. Ngerti? Jadi ibu mau tanya, kalau makan termasuk membatalkan wudhu enggak? Enggak ya. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya dari pemateri kita tadi? Enggak. Yakin? Yakin. Oke. Ayo kita bermain kelompok. Tadi kan udah dibuat 3 kelompok. Terus di sini ibu ada 3 amplop. Nah, perwakilan dari kelompok masing-masing maju ke depan. Yuk, kelompok Aan siapa? Kelompok Edi siapa yang maju? Jadi siapa yang mana? Jangan dibuka dulu. Di situ di dalam amplop itu terdapat 3 gambar yang praktek tayamum tadi. Lalu ada 1 surat pernyataan yang kalian isi, benar atau salah. Ya. Sekarang dibuka, jangan nyontek. Kerja masing-masing kelompok. Kerja sama. Dah. Halo. 2 menit lagi ya. Oke. Kalau sudah, dari 3 kelompok ini siapa yang mau maju ke depan terlebih dahulu? Oke, kelompok kita. Ini 3 yang maju. Terus buka tadi yang pernyataan. Iya, yang soalnya tadi. Baca apa hasil dari kelompok 1. Nah, hasilnya apa? Tayamum adalah pengganti wudhu bila tidak ada air. Benar salah? Benar. Terus yang kedua. Tayamum bisa digunakan untuk beberapa kali sholat fardu. Salah. Nah, benar apa salah? Salah. Benar. Terus Tanah yang digunakan untuk tayamum boleh dengan tanah yang basah, bercampur tepung, kapur, dan lain-lainnya. Salah. ya. Terus Tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Benar. ya, benar. Terus Tayamum juga dapat sebagai pengganti mandi besar. benar salah? Salah. Benar. Kan tadi tayamum
dan najis. Najis. Benar? Salah? Benar. Salah. Tayamum tidak bisa membersihkan najis. Debu yang digunakan untuk bertayamum harus suci dari najis. Benar. Benar, ya terus. Maka dapat membatalkan tayamum. Benar, salah? Benar. Salah. Salah? Salah. Semua yang membatalkan wudu juga dapat juga membatalkan tayamum. Ya, benar, salah? Nah, tadi salah berapa? Aduh. Salah satu. Terus gambarnya bagi 3. Ini ditempel di sini. Terus ditulis keterangan itu gambar apa? Gambar berapa itu? Tempel aja dulu. Di sini ya. Terus tulis keterangan apa? Terus apaan? Ya, tempel. Apa kira-kira? Ngapa tadi itu? Ya, Naila, ayo aku ini kira-kira. Kira-kira di mana itu? Udah salah kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor berapa? Ya. Oke, selesai. Kelompok 1. Lanjut, kelompok berapa lagi yang mau maju? Ayo maju. Tadi ada yang salah enggak? Kira-kira berapa salahnya? 1, yakin? Benar? Coba lihat. Ya. Nanti 2 salahnya. Sekarang tempel. Dulu Gi. Nah, apa itu keterangannya? Terus siapa lagi? Kak Kesha dulu. Kak Kesha apa? Kak Kesha. Jalan. Lanjut. Yang mana kira-kira? Ditolong kakak-kakak, ditolong. Situ kah dia? Nah, nempel. Apa itu keterangannya? Mengusap tangan sampai siku. Oke, makasih. Lanjut. Kelompok 3. Ayo, maju. Ayo, baca apa hasilnya. Halo. Satu ya? Oke, lanjut, tulis. Apa itu kira-kira? Di gini. Ayo, kira-kira gimana? Oke. Nah, tepuk tangan untuk kelompok terakhir, kelompok 3. Ayo. Siapa yang nak maju ke depan? Idang contoh. Ayo. Siapa tuh? Sini. Yang pertama aku Kesha. Niat. Baca niat. Gimana? Saya itu tayamum istibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Gerakan yang pertama apa? Ambil debu. Terus? Kedua telapak tangan. Ya. Gimana? Tiup. Nah. 3. Mengusap muka. Gimana mengusap muka? Mengusap muka. Terus yang keempat. Mengambil debu dengan kedua tangan. Terus? Ini? Mengusap Ini salah. Ini di sini di gambarnya. Jadi Tio sama Ella salah ya. Tukar. Terus ini yang keenam. punggung tangan sampai siku. Ya, mengusap punggung tangan sampai siku. Yang ketujuh, Usap tangan sampai siku. mengusap sampai siku. Terus langsung yang ke-8. Mengusap bagian dalam tangan sampai ke pergelangan tangan. Ya, yang ke-5 ini sampai pergelangan tangan. Nah, ini pergelangan tangan. Ini kan pergelangan tangan gini. Terus yang gambar ini keterangannya Nurlela, ini di sebaliknya, tangan kan dari sebelah kanan. Nah, ini sebelah kiri. Gitu ya. Oke? Oke, sekali lagi ya, kita praktek Kak, ya. Jadi, kita praktek sekali lagi gimana cara tayamum. Dimulai dari bacaannya. Gimana? Nama itu tayamum.
bagian dalam sampai ke pergelangan tangan. Lalu lakukan hal yang sama di tangan sebelahnya. Oke, siap. Dah. Lalu materi malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Dah. Terus tadi kita kan udah bermain nih. Karena Keisha maju ke depan, jadi pemenangnya kelompok kedua ya. Setuju? Setuju. Perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maju ke depan. Perwakilan. Ya. Kelompok 2 siapa? Egi. Ini untuk juara pertama ya. Nih. Terus Idam Tio dengan Aan ini dapat dicukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.